Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk berkat, penyertaan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarkanlah pada saat ini kami belajar firman-Mu dan iman kami bertumbuh melalui firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan Tuhan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini adalah kisah keselamatan jiwa. Saya akan mulai dengan sebuah cerita yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus bersama dengan seorang pemuda yang kaya. Kita bisa temukan kisah itu di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Di dalam kisah itu dikatakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Lakukanlah 10 perintah Allah." Dan pemuda ini menjawab, "Aku telah melakukan semuanya itu." Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan. Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Uniknya adalah ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, saya tidak akan membahas tentang kisah ini, namun saya hendak mengajak kita belajar satu fenomena bahwa setiap orang itu membutuhkan keselamatan jiwa. Pemuda ini datang kepada Tuhan Yesus karena dia merasa jiwanya terhilang, jiwanya belum diselamatkan. Oleh sebab itu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Guru, apa yang harus kulakukan? Perbuatan baik apa yang bisa membawa aku selamat, memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, ini adalah sebuah pergumulan setiap orang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di situ dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita telah berbuat dosa. Semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Tentunya kita tidak mau berakhir kepada maut, kepada api neraka itu. Oleh sebab itu kita membutuhkan keselamatan jiwa. Kita membutuhkan, kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Hidup yang kekal itu. Semua kita butuh keselamatan jiwa. Sebagaimana di dunia ini, kita berharap selama hidup di dunia, kita ini selamat. Kita senantiasa sehat. Setelah kita mati, kita berharap jiwa kita ini juga selamat dari maut. Selamat dari api neraka. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kisah penyelamatan jiwa yang ada di dalam Alkitab. Dan kita akan melihat itu bahwa kisah itu dimulai dari peristiwa di Taman Eden. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Dan ketika Allah menempatkan Adam di Taman Eden, Allah memberikan perintah kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, kisah keselamatan jiwa itu dimulai dari peristiwa di Taman Eden. Dimulai dari Allah memberikan perintah supaya jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah Allah menciptakan Hawa, di situ pada Kejadian pasal 3 dikisahkan ular yang adalah iblis ini menggoda Hawa untuk melanggar perintah Tuhan itu. Iblis berusaha untuk membawa Hawa ini terpikat dengan buah terlarang itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya Adam yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan pada waktu itulah manusia disebut sebagai manusia berdosa, jatuh di dalam dosa. Tadi Tuhan sudah berkata, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan upah dosa ini tadi, upah dari pelanggaran firman perintah Tuhan ini tadi adalah kematian, adalah maut. Dan kematian di sini berbicara tentang kematian jasmani dan kematian rohani. Dan kemudian Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa ini melalui janji keturunan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji Tuhan bahwa keturunan dari perempuan ini akan menghancurkan kepala ular. Dan ular iblis ini akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, ada konsep janji keturunan yang akan menghancurkan iblis yang telah menggoda Hawa untuk melanggar perintah Tuhan. Tuhan setelah itu berkorban hewan pertama untuk manusia. Pada waktu itu manusia mulai mengerti, telanjang, sehingga manusia merasa malu. Di dalam Kejadian 3 ayat 21, di situ dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Saudara, di sini ada indikasi korban hewan pertama sebagai konsep darah tebusan yang diajarkan langsung oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Seharusnya mereka pada waktu itu, saudara, saya katakan mengalami kematian secara jasmani. Namun nampaknya saya katakan di sini Allah hendak mengajarkan tentang konsep korban tebusan dengan cara Allah sendiri yang pertama kali menjalankan korban itu.
dan kulit dari binatang itu dikenakan kepada manusia. Dari sini kita bisa melihat ada indikasi Allah mengajarkan konsep darah tebusan kepada manusia. Nah, saudara, dari kisah Taman Eden ini ada dua konsep penting terkait keselamatan jiwa manusia. Yang pertama adalah konsep janji keturunan. Yang kedua adalah konsep darah tebusan. Sekarang kita berbicara tentang konsep darah tebusan yang telah diajarkan kepada Adam dan Hawa ini dipahami oleh keturunannya. Anaknya Kain dan Habil dikisahkan di dalam Kejadian pasal 4. Mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dikatakan dilahirkannya lah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba. Dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Saudara, konsep korban hewan ini dipahami oleh keturunannya. Sehingga ketika Habil mempersembahkan korban itu, Tuhan berkenan terhadap persembahan dari Habil itu. Saudara, Habil belajar dari apa yang diajarkan oleh Adam dan Hawa. Dan Tuhan berkenan terhadap persembahan dari Habil ini. Konsep ini terus berkembang kepada keturunan mereka. Nuh meneruskan konsep darah tebusan dari hewan ini tadi. Di dalam Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi jelas firman Tuhan menunjukkan bahwa Nuh betul-betul memahami konsep hewan tebusan ini. Nuh baru saja diselamatkan dari air bah beserta dengan keluarganya, dan Nuh mengerti arti korban tebusan itu. Dan konsep ini terus berlanjut kepada keturunan Nuh, saudara. Dan kita bisa melihat di dalam Kejadian 22 ayat 13. Ketika di situ dikisahkan Abraham diuji imannya oleh Tuhan. Dan Abraham memahami konsep korban tebusan itu. Saudara, konsep ini juga terus-menerus sampai kepada keturunan Abraham. Ya, Ishak, Yakub, dari Yakub ini lahirlah bangsa Israel. Di bawah kepemimpinan Musa. Musa menekankan kepada bangsa Israel betapa pentingnya konsep korban tebusan ini. Kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai kurban penghapus dosa. Saudara, ini bukan hanya berlaku bagi imam, tetapi kita akan temukan di dalam Imamat ini berlaku bagi seluruh bangsa Israel. Apa mereka
mereka berdosa kepada Tuhan, maka dianjurkan mereka memberikan korban tebusan, yaitu hewan. Dan kita bisa temukan itu di dalam hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Dan saudara, selama kurang lebih 40 tahun di dalam perjalanan di padang gurun yang dipimpin oleh Musa, berdasarkan perintah Tuhan, mereka, bangsa Israel, mendirikan kemah suci. Kemah suci, seperti yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat pada layar pada saat ini, di situ ada ruang maha suci, ruang suci, dan halaman. Di situ saya tulis ada 1, 2, dan 3. Saudara, nomor 1 itu halaman, nomor 2 itu ruang suci, nomor 3 itu ruang maha suci. Ruang maha suci itu terletak dua loh batu tabut perjanjian di dalam dua. Ini ruang maha suci yang hanya bisa dimasuki oleh imam besar 1 tahun 1 kali untuk membawa korban tebusan darah ini, ya, kepada YHWH. Saudara, seperti yang digambar ini, pada halaman, pada nomor 1, itu di situ adalah tempat yang pertama korban bakaran itu dipotong. Kemudian ada darah. Darah ini kemudian dipercikkan. Dan dengan darah ini, saudara, kemudian yang membawa iman besar ini dilayakkan untuk masuk ke dalam ruang suci nomor 2 dan ruang maha suci nomor 3. Untuk memohon doa pengampunan dosa bagi bangsa Israel. Dan ini dilakukan setiap 1 tahun 1 kali. Nah, dalam ritual ini, saudara, ada 3 hal yang penting. Korban Irwan, kemudian imam besar, dan kemah suci itu sendiri. Ini penting sekali untuk melakukan ritual penebusan dosa bagi bangsa Israel. Dan konsep ini terus diturunkan kepada keturunannya sampai Raja Daud dan sampai Salomo. Ketika bangsa Israel ini sudah tinggal di tanah Israel, di tanah Yerusalem, kemudian Salomo membangun bait Allah yang besar sebagai ganti kemah suci. Kalau kemah suci ini kan berpindah-pindah. Bangsa Israel ada di mana, kemudian kemahnya dibongkar, setelah itu dibangun lagi, terus mau jalan dibongkar lagi, kemudian berdiam di tempat yang baru dibangun lagi. Ini kemah suci. Tetapi ketika bangsa Israel sudah tinggal di Israel, maka dibangunlah oleh Salomo, Raja Salomo ini, bait Allah yang begitu sangat megah dan besar. Dan saudara bisa lihat ilustrasi yang digambar yang ada di layar saat ini. Di situ ada asap, ya, gambar itu adalah tempat di mana hewan itu dikorbankan, saudara, sebagai korban tebusan. Kemudian di dekatnya ada cawan pembasuhan air, saudara. Dan dengan darah yang sudah dikorbankan, imam besar ini kemudian akan masuk ke dalam ruang suci dan ruang maha suci untuk memohon pengampunan dosa bagi bangsa Israel. Ini terus berkembang, saudara. Ini terus turun kepada keturunan-keturunan dari Adam, dimulai dari Adam. Nah, kemudian tahun 70, bait Allah dihancurkan. Dan sampai sekarang, saudara, di Yerusalem tidak ada bait Allah lagi. Kurang lebih selama 2000 tahun. Dan orang-orang yang memegang agama Yahudi tidak bisa melakukan korban itu. Oleh sebab itu sampai hari ini mereka tetap berharap bisa membangun bait Allah itu di tempat di mana Salomo dulu membangun. Namun sekarang ada halangan, ya, dan mereka tidak bisa membangun itu, saudara. Karena di situ sekarang menjadi tempat suci agama, bukan agama Yahudi. Nah, ini menjadi halangan.
dan mereka tidak bisa menjalankan. Tetapi kita orang Kristen tidak lagi menjalankan ritual-ritual yang diturunkan oleh Adam ini tadi, yang diajarkan oleh Musa di dalam hukum Taurat ini. Mengapa? Jawabannya ada di sini, saudara. Sebelum kita menjawab bersama-sama, apakah korban darah tebusan hewan itu dalam hukum Taurat bisa menyelamatkan jiwa manusia? Tentu saja jawabannya tidak. Karena sesungguhnya Alkitab berbicara kepada kita di dalam Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanyalah terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, korban-korban darah tebusan yang diturunkan dari Adam tadi sampai kepada Musa dan diteruskan kepada bangsa Israel dalam perjanjian lama itu merupakan bayangan dari keselamatan yang sejati yang akan datang. Siapakah keselamatan yang akan datang itu, yang menjadi keselamatan sejati itu? Nah, saudara, ketika kita berbicara ini, maka kita berbicara konsep yang kedua, konsep janji keturunan. Tadi sudah dinyatakan, saudara, Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari kematian karena dosa ini tadi, melalui janji keturunan. Konsep janji keturunan, bahwa keturunan perempuan ini akan menghancurkan iblis. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan iblis, saudara. Dan inilah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat kisah ini. Mengapa Allah memilih Abraham? Allah memilih Abraham supaya dari keturunan Abraham ini nanti lahirlah Kristus Yesus sebagai anak domba yang sejati, sebagai korban tebusan yang sejati, bukan bayangan. Oleh sebab itu ketika Allah memanggil Abraham di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, Tuhan berkata, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dengan lain kata, oleh keturunanmu Yesus Kristus ini, maka seluruh umat manusia akan beroleh penebusan dosa, sehingga mereka beroleh keselamatan jiwa. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25, ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Artinya, oleh keturunan dari Abraham melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan memilih Abraham bukan karena Abraham itu lebih baik daripada orang-orang yang lain, tidak. Abraham berasal dari orang yang berdosa sama dengan kita. Tujuan Abraham memilih, Abraham dipilih adalah supaya dari keturunan ini lahirlah Kristus. Dan Kristus inilah yang akan menjadi keselamatan, korban yang sejati bagi kita seluruh umat manusia. Di dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang, dan keturunanmu itu, yaitu Kristus. Jadi yang dimaksudkan janji kepada Adam dan Hawa tadi, keturunan itu berbicara tentang Kristus sebagai korban tebusan dosa.
Sementara hewan-hewan yang dikorbankan oleh bangsa Israel selama kurang lebih 1500 tahun ini tadi, sejak zaman Musa itu tadi, itu hanya bayangan saja. Korban-korban tebusan yang bukan hanya dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi juga oleh Abraham, oleh Nuh, oleh Habil. Itu semua berbicara tentang korban sejati Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk kita. Jadi jelas, siapakah keselamatan yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saudara, tadi di dalam peristiwa Taman Eden ada dua konsep, janji keturunan dan darah tebusan. Dan perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Aku itu yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa. Darahku ini. Darahku ini yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, korban setiap tahun yang dilakukan mereka itu semua adalah bayangan. Bayangan dari Yesus Kristus yang sejati ini tadi. Yesus jelas berkata, aku ini darah perjanjian. Aku ini keturunan yang dijanjikan itu. Aku ini korban tebusan darah yang dijanjikan itu. Ini kata Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 22. Di sini kita akan memahami mengapa setelah kedatangan Yesus ke dunia dan mati di atas kayu salib, YHWH mengizinkan bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan rata dengan tanah. Karena sesungguhnya bait Allah yang sejati itu sudah datang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu saya katakan bait Allah itu dihancurkan. Secara jasmani sudah hancur. Karena yang sejati, keselamatan yang sejati itu sudah datang. Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri, dirinya sendiri. Kemudian sesudah itu ia bangkit dari antara orang mati, baru teringatlah oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dari mereka, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi itu, Bapak Ibu Saudara, 3 hari di sini berbicara Yesus bangkit dari antara orang mati. Bait Allah yang sejati itu telah datang, telah terwujud. Sehingga tidak perlu lagi bait Allah secara fisik. Tidak perlu lagi korban-korban yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena korban yang sejati itu sudah muncul, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 12, jelas di situ dikatakan Yesus itu adalah korban tebusan itu sendiri. Dan Yesus itu juga adalah imam besar itu sendiri, yang naik ke surga, masuk ke dalam ruang maha suci yang sesungguhnya untuk menebus
dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama, yang dilakukan oleh bangsa Israel setiap tahun, korban-korban hewan, imam besar dengan darah hewan itu masuk dalam kemah buatan manusia, itu semua adalah bayangan. Semuanya itu adalah bayangan dari Yesus Kristus yang adalah korban sendiri, yang adalah imam besar sendiri, yang adalah bait Allah itu sendiri. Begitu itu datang, saudara, kita sebagai orang Kristen tidak lagi memerlukan bayangan-bayangan itu. Oleh sebab itu kita tidak melakukan. Karena semua sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian lama itu sebetulnya sedang menuntun manusia kepada keselamatan sejati di dalam Kristus. Kita bisa temukan itu di dalam Galatia 3 ayat 24. Jadi Kristus adalah janji keturunan itu, melalui kematiannya menjadi korban, melalui kebangkitan dan naik ke surga, ia menjadi imam besar itu sendiri, dengan membawa darahnya itu sendiri untuk menyelamatkan jiwa kita manusia. Jadi tidak heran Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25-26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Wow, saudara. Kita yang seharusnya mati di dalam api neraka, jiwa kita ini binasa. Di dalam Yesus Kristus, kita beroleh penebusan dosa. Di dalam Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan jiwa. Kita yang seharusnya di dalam api neraka, kita dipindahkan. Kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Wow, saudara. Inilah penebusan dosa. Inilah janji keselamatan. Inilah janji penebusan dosa yang diberikan kepada Adam dan Hawa dan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Konsep kurban tebusan, saya katakan saudara, ini adalah inti fundamental dari Alkitab. Ini adalah inti fundamental dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya berbicara tentang tebusan, tebusan, tebusan. Saudara, bahkan Paulus betul-betul menyadari ini sebagai inti. Banyak orang menyelewengkan inti fundamental ini dengan mengatakan bahwa inti fundamental Alkitab itu adalah Yesus Tuhan. Saudara, Yesus tetap Tuhan, walaupun manusia tidak percaya kepada
Yesus. Dia tetap Tuhan. Tapi saudara perlu sadari, inti fundamentalnya itu bukan Yesus adalah Tuhan. Inti fundamental dari Alkitab itu adalah korban tebusan. Paulus berkata seperti ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Dan jika Kristus yang adalah Tuhan, dan jika Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Dengan bahasa saya sendiri, kamu percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi jika Yesus ini tidak mati menjadi korban tebusan, kata Paulus, sia-sia imanmu. Kamu adalah orang yang paling malang di dunia ini. Sekalipun kamu percaya Yesus itu Tuhan, tapi jika Yesus itu tidak menjadi korban tebusan, Yesus tidak mati dan tidak bangkit dari kematian, sia-sia semua kepercayaan. Jadi saudara, inti fundamental dari Alkitab itu adalah korban tebusan. Justru bukan Yesus Tuhan atau tidak, korban tebusan. Yesus itu tetap Tuhan. Kita percaya tidak percaya, Yesus itu tetap Tuhan. Sekali lagi dengan bahasa saya sendiri, sekalipun engkau percaya Yesus itu Tuhan, tetapi jika Yesus tidak menjadi korban tebusan, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaanmu, sia-sia imanmu di dalam Kristus Yesus, walaupun engkau percaya Yesus itu Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat, Paulus menyadari inti dari iman di dalam Alkitab itu adalah korban tebusan. Saudara, ini tidak bisa dihilangkan. Inilah justru inti dari semuanya. Mengapa korban tebusan itu menjadi inti fundamental dari ajaran keselamatan di dalam Alkitab? Kita bisa lihat itu, pemazmur berkata di dalam Mazmur 49 ayat 8 sampai 10. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang. Intinya saudara, tidak ada manusia yang bisa menebus hidupnya sendiri. Terlalu mahal untuk kita bisa menebus surga itu untuk kita. Terlalu mahal. Oleh sebab itu, Allah sendiri melalui anaknya yang tunggal menjadi korban tebusan untuk kita, umat manusia. Allah sendiri yang harus bertindak menyelamatkan kita. Tidak mungkin manusia, karena terlalu mahal. Oleh sebab itu, firman Tuhan jelas berkata, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Hanya melalui korban tebusan di dalam Yesus Kristus, kita bisa sampai kepada Bapa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah inti fundamental dari konsep keselamatan jiwa yang ada di dalam Alkitab. Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa menebus dirinya sendiri. Terlalu mahal. Oleh sebab itu Allah sendiri melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi korban tebusan, menjadi imam besar, dan Dia sendiri adalah bait Allah itu sendiri, menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari api neraka. Wow, luar biasa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami orang berdosa. Seharusnya kami berakhir di dalam api neraka. Tetapi sungguh kasih-Mu yang besar. Engkau telah menyelamatkan kami dengan mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi korban tebusan, untuk menjadi imam besar, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Dan kami semua percaya dan mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berkati jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.